Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sambil menunggu teman-teman untuk join, izin mengingatkan bahwa hari ini tuh bakal ada live IGKI itu dengan tema cara menolong anak mengatasi kesedihan dengan cara yang sehat. Nah, nanti akan ada pembicara. Kita akan bersama dengan pembicara yang nanti tentu akan berbagi informasi dan juga wawasan baru untuk kita semua. Nah, mungkin kita tunggu dulu beberapa menit ya untuk partisipannya. Kita tunggu sampai 10 kali ya. Oke deh. Nah, jadi hari ini tuh nanti akan ada beberapa materi dari pembicara kita. Itu ada Ibu Gerna Situmeang, MA, Konseling ACC, Professional Coach and Counselor di tim parenting Yayasan Busur Emas. Nah, pasti teman-teman pun udah gak sabar ya untuk mengobrol dan melihat nih apa sih yang nanti akan Bu Gema ini sampaikan kayak gitu. Oke, mungkin sebelum mulai acara lebih lanjut, perkenalkan kembali, nama saya Abdul Fatah, biasa dipanggil Fatah. Saya ambasador dari Kanker Anak Indonesia, yang mana hari ini bertugas untuk memoderatori dan me-host di live IGKI dengan tema cara menolong anak mengatasi kesedihan dengan cara yang sehat. Nah, sekali lagi aku mengingatkan bahwa pembicara hari ini merupakan professional coach and counselor dari tim parenting Yayasan Busur Emas, yaitu Bu Gerna Situmeang. Nah, karena Bu Gerna Situmeang sudah ada di sini, apakah sudah ada? Oke, kita tunggu untuk bergabung dengan kita semua. Oh, ini ada. Oke, selamat sore Ibu Gerna. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Abdul, Oh, halo, salam kenal. terdengar ya. Oke, Iya, sepertinya ini tadi tidak belum. berfungsi. Heeh. Berarti terdengar ya suara saya, Bu Gerna ya? Ya, terdengar, Kak. Oke, Ibu Gerna apa kabarnya? Sekarang lagi di mana? Saya lagi di rumah, Kak. Oh, lagi di rumah. Di daerah mana Iya, rumahnya, Bu? saya di daerah Bekasi. Oh, di Bekasi. Bekasi. Heeh. Oke deh. Iya. Lagi sibuk apa Bu akhir ini kira-kira? Saya sibuk profesional ini ya, sebagai profesional coach dan juga konselor, tetap melayani coaching dan konseling kepada klien. Ya, selain itu juga saya ibu rumah tangga ya dengan dua putri. Yang satu sudah lulus kuliah, yang kedua kelas 3 SMA. Mau masuk kuliah nih, Kak. Oke, semoga dapat universitas yang terbaik ya, menemukan nanti universitasnya. Oke, Bu Ya, Girna ya, sekali lagi selamat datang di live IG kami hari ini, yang mana Ibu Girna merupakan narasumber kami ya, dengan tema cara menolong anak mengatasi kesedihan dengan cara yang sehat. Di mana di masa sekarang itu banyak sekali parenting yang justru salah ya Bu ya. Parenting yang salah sehingga justru mengganggu mental anak, mengganggu rasa kekhawatiran, rasa kebahagiaan dan sebagainya macamnya. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu hal yang penting banget gitu ketika kita nanti memiliki anak, bagaimana sih sebenarnya mengatasi apa ya, menolong anak untuk mengatasi kesedihan dengan cara yang sehat, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin kita langsung aja kali ya Bu ya ke pertanyaan-pertanyaan ya, yang ingin aku sampaikan. siap, Oke, siap, Kak. mungkin yang pertama ini Bu, kira-kira Mm-mm. sebenarnya apa sih Bu alasan kenapa kita tuh penting sebagai orang tua untuk mengetahui cara menolong anak mengatasi kesedihan dengan cara yang sehat? Kenapa hal itu sebenarnya penting? Ya, mengapa penting ya untuk orang tua mengetahui cara mengatasi kesedihan dengan cara sehat ya, Kak? Karena memang salah satu kebutuhan yang paling basic ya, yang paling dasar adalah bagaimana orang tua bisa memenuhi rasa kasih sayang ya, kasih sayang kepada anak ya. Kasih sayang itu ditunjukkan dengan bagaimana menerima anak apa adanya ya, baik dia sedang sedih, marah, atau lagi senang, ya orang tua tetap boleh hadir dengan empati sehingga anak melihat atau merasakan adanya penerimaan. Nah, ini sesuatu yang sangat penting nih Kak di masa anak-anak karena kalau eh, pemenuhan kebutuhan yang basic ini tidak terpenuhi ketika masa anak-anak, maka ini akan terus terbawa sampai dewasa, Kak.
Ya, dan memang masalah-masalah yang terjadi pada orang dewasa itu 50% itu memang terjadi dari pola asuh, Kak Abdul. Ya, dari keluarga asal. Jadi sangat penting sekali nih untuk kita orang tua mengetahui bagaimana sih caranya untuk kita bisa menolong anak ya, bisa mengatasi emosi negatifnya ya. Dalam hal ini kita konteksnya kesedihan. Sehingga anak tuh merasa dimengerti, merasa diterima, dan itu akan memenuhi kebutuhan eh, kasih sayang atau ASI ya. Sehingga akan terbentuk hubungan yang baik nih orang tua dengan anak, ada rasa aman. Nah, ini akan sangat menolong sekali ya untuk pondasi anak yang akan terus dibawa sampai dewasa nanti. Begitu Kak Abdul kira-kira. Oke, jadi memang sangat penting ya Bu ya, para orang tua tuh untuk mengetahui Iya, bagaimana sebenarnya cara untuk mendekatkan diri kepada anak gitu ya Bu ya. ya, ya, penting sekali karena selain tadi untuk memenuhi kebutuhan rasa aman pada anak dan dampaknya itu anak punya hubungan sosial yang baik nih ya kepada teman-temannya nantinya ya kepada kalau sudah dewasa misalnya kepada rekan kerja dan kepada masyarakat ya. Nah, ini dasarnya dari rasa aman yang diberikan orang tua di keluarga ya saat anak pada masa anak-anak. Ya, Oke deh, tadi kan sempat disinggung ya, Bu ya mengenai perasaan-perasaan emosional yang memang sering juga terjadi pada anak-anak gitu. Nah sebenarnya untuk orang tua sendiri Bu, orang tua itu punya mm, peluang atau cara tuh sekitar berapa ya Bu? Maksudnya ada beberapa cara kah sebagai orang tua dalam merespon emosi anak tersebut? Atau cuma satu doang caranya atau ada beragam? ya ada berbagai macam cara ya. Mungkin kita katakanlah bukan orang tua nih kita aja ya. Kalau ada temen yang cerita gitu ya tentang perasaannya gitu. Bagaimana respon kita kan kadang kita begitu aja marah kan atau begitu aja sedih kan dia bukan satu-satunya teman. Misalnya anak kita nih sedih ya karena misalnya kehilangan temannya yang biasanya dia main tapi karena kondisi kesehatan ya jadi adanya kehilangan hubungan ya kehilangan kesempatan untuk bermain sehingga anak kita sedih. Nah, orang tua seringkali tuh mengabaikan ya perasaannya, merasa itu sesuatu yang biasa ya. Kita bilang, gitu aja kamu sedih ya kan nanti kalau kamu udah sehat lagi kamu bisa main lagi. Atau ketika anak mungkin merasa temennya tuh tidak sayang ya karena mungkin sudah lama tidak bisa bermain karena kondisi kesehatan, dia bilang, Mas, si A kok udah nggak mau main lagi dengan saya? Mana mungkin dia nggak mau main sama kamu, kan si A teman kamu, ya. Jadi seringkali tuh kita menjadi orang tua yang mengabaikan, ya, mengabaikan perasaan anak. Jadi sehingga tuh anak mempersepsikan perasaan anak itu sesuatu yang salah, ya. Nah, ini nanti Hmm. dampaknya anak jadi tidak bisa juga mengidentifikasi perasaan, tidak bisa menerima perasaannya, ya. Jadi bisa juga menjadi anak yang mengabaikan karena dia merasa kalau punya perasaan sedih itu sesuatu yang salah karena memang terbiasa oleh orang tua tidak diterima ya. Jadi kita seringkali menjadi istilahnya dismissing parents ya, orang tua yang mengabaikan gitu Kak. Nah, ada juga orang tua yang eh, bukan hanya menganggap perasaan anak tidak penting tapi mengeritik ya, mengeritik anak begitu ya. Mengeluhkan perilaku anak yang menunjukkan emosi negatif. Misalnya begitu aja cengeng, ya kan? Kamu hal kecil aja cengeng, begitu ya. Jadi mengeritik anak, ya. Nah ini juga bisa menunjukkan kepada anak perasaannya tidak diterima atau ada sesuatu yang salah pada perasaannya. Atau ada juga orang tua menerima ya, ada sih yang menerima ya, bisa berempati, tetapi tidak mampu bagaimana menanggapi, menindaklanjuti ya empatinya itu jadi sekedar oke, kamu sedih ya mama terima kesedihan kamu tapi setelah itu orang tua eh, tidak menolong bagaimana nih mengatasi kesedihannya dengan cara yang sehat ya karena bukan sampai menerima perasaan anak tapi bagaimana anak bisa mengatasinya sehingga ketika itu terjadi lagi anak bisa terampil punya keterampilan untuk bisa
mengelola dengan cara sehat ya, bukan dengan menarik diri atau dengan murung, tidak bahagia atau mungkin jadi marah-marah ya. Seringkali tuh perasaan sedih juga keluarnya marah-marah ya, uring-uringan. Nah, kita kalau misalnya bukan sekedar empati aja, tapi bagaimana kita bisa menolong anak dalam mengelola perasaannya, yaitu kita bagaimana kita menjadi coach buat anak kita. Jadi kita sebutnya coaching emosi ya, orang tua yang bisa memiliki keterampilan mengcoaching emosi anak ya. Jadi bukan sekedar menerima, berempati, tapi bagaimana menolong anak ya, membina anak, memfollow up gitu ya pada waktu tenang, kita bisa diskusikan lagi nih. Oke, kalau kemarin terkejadian seperti yang lalu, kamu sedih karena kamu tidak bisa bermain lagi dengan teman kamu. Kira-kira dengan situasi yang sama, ke depan hal apa yang kira-kira bisa yang kamu akan lakukan dengan cara yang sehat begitu. Kita bisa menggali beberapa alternatif-alternatif atau ide-ide yang bisa menolong anak suatu saat ketika terjadi lagi dia punya respon yang sehat, yang positif ya. Dan ini memang harus diawali, ditolong oleh kita sebagai orang tua karena memang ada anak-anak secara kemampuan memang belum bisa ya, karena belum bisa untuk menerima, merasakan perasaannya ya atau terampil ya. Memang ini skill ya, skill yang perlu kita tolong ya. Dan ini diawali oleh orang tua ya. Jadi seringkali kita juga tidak menjadi teladan nih Kak Abdul ya. Saya nih misalnya tidak menjadi teladan untuk anak saya ya. Saya misalnya capek ya, tidak terkonek dengan diri saya, dengan perasaan saya. Keluarnya mungkin marah ya. Kita sebenarnya sedih nih karena misalnya kita gagal ya, gagal, tapi kita nggak identifikasi bahwa ada perasaan sedih karena gagal. Nah, tapi kita keluarnya marah pada pasangan kita, pada anak kita. Jadi kita marah pada tempat yang kurang tepat. Sebenarnya kita sedih, nah, itu kita nggak terampil. Nah, ini seringkali jadi membuat anak kebingungan juga ya. Sehingga sangat penting sekali kita sore hari ini, ya termasuk saya juga terus belajar sebagai orang tua. Bagaimana sih itu ya cara-cara yang sehat untuk kita bisa menolong anak kita. Begitu Kak Abdul. Jadi ada 4 nih biasanya cara-cara yang kita lakukan. Yang paling sehat adalah bagaimana kita bisa memberikan pendampingan ya, membina anak kita di dalam mengelola emosi, emosi negatifnya. Oke. Oh, berarti Iya, emang ini ya, tadi ada 4 cara dan dengan menyadari bahwa emosi anak ini tuh juga bisa menimbulkan hal yang tidak baik gitu. Kita sebagai orang tua berarti harus merespon dengan cepat ya Bu ya. Kita sadar duluan nih gitu. Kita peka terhadap anak kita, peka terhadap lingkungan di sekitar kita. Itu adalah kunci yang paling penting ya Bu ya untuk saat ini gitu dalam menghadapi emosi betul. anak yang mungkin naik dan turun dan juga Mm-mm. tidak stabil dan masih apa ya, anak-anak kan pasti kan belum ngerti ya sebenarnya itu perasaan apa sih yang lagi saya rasain gitu kan, mereka tahu cuma Iya, nangis, betul. senang gitu. Kalau kita kan Iya, udah atau besar udah kayak oh marah ya. ini Mm-mm. iya bener. Mm-mm. Kalau anak-anak kan mungkin belum bisa apa ya mengenalkan emosinya tuh A B C D E itu paling baru nyampe A B doang, sedangkan kita mungkin nyampe Z Mm-mm. gitu. Nah makanya kita sebagai orang Mm-mm. tua itu harus bisa ya Bu ya untuk menyadari dan peka dulu nih terhadap anak-anak kita. Mm-mm. Ya, Oke deh. Nah Bu sebenarnya iya. apa sih Bu penyebab atau faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak itu sedih gitu Bu? Ya, sedih itu kan saya mau tanya nih kepada teman-teman yang sudah join ya, siapa yang nggak pernah sedih? Ya, Kak Abdul pernah nggak sedih nggak Kak Abdul? Pernah nggak Kak Wah Abdul? pernah dong Bu. Nggak Nggak pernah sih sedih? kalau nggak sedih. Nggak pernah ya, Yap. iya. Iya. Sedih, kayaknya setiap kita pas sedih, karena sedih itu kan memang Tuhan ya memberikan juga ya kesedihan ya. Emosi negatif itu kan Tuhan memberikan kepada kita. Itu tidak ada yang salah ya dengan emosi negatif, karena emosi negatif kan memberikan suatu informasi sebenarnya kepada kita ya. Kayak alarm lah gitu ya. Sehingga kita menjadi aware ya, sadar apa yang terjadi pada kita. Tapi memang kalau berlebihan itu menjadi tidak sehat. Jadi emosi, jadi sedih ini emosi yang dimiliki oleh setiap kita ya, dan sesuatu yang wajar, dan biasanya itu dipicu
oleh berbagai situasi, ya. Nah, Hmm? seringkali itu dikarenakan kehilangan. Nah, kehilangan ini bukan hanya kedukaan, kehilangan orang yang dikasihi ya karena meninggal begitu ya, tetapi kehilangan sesuatu hal yang mungkin selama ini dia sayangi, dia hargai, misalnya waktu bermain dengan teman-temannya ya, sehingga kehilangan hubungan, ya terjadi perpisahan ya, atau mungkin juga kehilangan hewan peliharaannya nih. Anak saya pernah nih ya kehilangan marmut ya waktu itu ya dia punya ya, Hmm? ya saya sampai bantu untuk kubur di halaman rumah ya. Nah, seringkali kan kita tadi mengabaikan merasa kesedihan anak itu cuma binatang aja begitu ya. Padahal sedih itu ya apa adanya ya. Ya, sedih itu ya seperti itu perasaannya ya. Kita perlu validasi ya. Kita terima perasaan sedih anak ya. Mau apapun kehilangan yang dirasakan oleh anak kita, besar atau kecil itu memang setiap kita tuh variasi. Kesedihan itu variasi ya, spektrum lah ya. Yang mungkin menurut Kak Abdul kehilangan binatang peliharaan sesuatu yang kecil ya, tapi menurut saya misalnya itu sesuatu yang besar sehingga perasaan kita akan berbeda nih ya. Jadi Hmm. atau mungkin kehilangan teman buat saya hal yang kecil karena saya banyak punya teman misalnya begitu ya, atau kita punya banyak sibling, keluarga, kakak beradik banyak nih. Jadi sehingga ya sudah sih kalau emang belum bisa bermain di luar ya ada kakak adik yang bisa bermain bersama sehingga kesedihan kehilangan teman itu menjadi berbeda buat saya begitu. Nah, kita berbeda-beda dan sangat unik ya sesuai kepribadian, budaya begitu. Atau juga kehilangan yaitu tadi kesempatan untuk mengikuti kegiatan sekolah ya karena kondisi kesehatan ya, atau jadi kehilangan kebiasaan ya, kebiasaan-kebiasaan mungkin karena orang tua harus sementara tinggal berjauhan dengan anak, misalnya papa ya harus dinas keluar kota sehingga kita kehilangan kebiasaan untuk makan bersama misalnya, dinner bersama. Nah, ini bisa menyebabkan kesedihan atau juga terjadi transisi kehidupan ya. Itu tadi juga termasuk sih perpisahan karena pindah rumah ya, atau mungkin karena pindah sekolah, itu kan karena transisi kehidupan. Nah, ini bisa menimbulkan kesedihan. Jadi memang ini kesedihan itu respon terhadap kehilangan dari berbagai situasi yang dimana konteksnya itu berbeda-beda. Ya, ini merupakan sebuah spektrum ya buat bisa buat orang Kak Abdul besar, buat saya kecil, buat Kak Abdul kecil, buat saya besar. Jadi Oh. tapi seringkali disalah artikan nih Kak, ya tadi ya karena memang kita tidak terampil juga karena kan memang kita juga mungkin dari keluarga asal yang tidak terbiasa dengan menerima perasaan ya atau membicarakan perasaan sehingga perasaan itu menjadi sesuatu yang tidak penting atau kita punya satu uh, nilai yang berbeda misalnya kesedihan itu tanda kelemahan ya atau tanda kita menangis karena sakit kita dianggap kita kurang beriman begitu ya. Jadi dianggap kelemahan nih Kak. Padahal sebenarnya kesedihan itu tanda sebenarnya merupakan satu kekuatan dan keterbukaan ya. Kekuatan, keterbukaan atau kejujuran dari seseorang ya. Eh, dia mau apa bersikap vulnerable gitu ya. Dia mau tahu bahwa dia pun sebagai manusia yang tidak sempurna ya bisa merasakan kesedihan ya, bukan sesuatu yang membuat itu artinya dia lemah atau kurang beriman. Nah, jadi sesedih itu adalah sesuatu reaksi yang normal, wajar, yang bisa ada pada setiap kita, apapun profesi kita, apapun eh, apa namanya, siapapun kita ya, kita punya kesedihan itu. Jadi reaksi yang normal gitu ya Kak ya. Iya. Oh, oke, sebenarnya itu emang normal ya, Bu, ya. Cuman ketika emang itu justru tidak ditangani dengan cepat dan dengan cara yang benar, itu justru akan menimbulkan hal-hal yang nantinya justru mungkin berpotensi berbahaya juga ya, Bu ya. Makanya kita hari ini di sini tuh pengen tahu gitu gimana sih cara yang baik untuk ya mengatasi hal tersebut ya, Bu ya. Iya, betul betul sekali karena Hmm. tadi ya sepertinya kan kelihatannya
sederhana gitu ya, sepele gitu ya, ketika bagaimana cara penanganan kita kepada anak, tetapi itu dampaknya luar biasa, akan terbawa sampai anak-anak dewasa ya. Banyak anak-anak yang punya perasaan tidak mampu, ya, perasaan tidak berguna atau perasaan malu itu dikarenakan ini dari respon-respon kita nih yang kurang sehat, kurang tepat ya. Jadi waktu kita mengabaikan perasaan anak. Merasa begitu aja kamu nangis ya. Masa sih si A tidak sayang dengan kamu, si A kan teman kamu. Nah, itu kan jadi dia punya persepsi bahwa perasaan dia tuh ada sesuatu yang salah pada dia. Perasaan dia itu salah. Jadi dia selalu merasa ada yang kurang, Kak. Ada yang kurang, nah perasaan kurang inilah yang membuat dia ketika dewasa tidak memiliki satu kepercayaan diri yang baik, ya, atau punya nilai diri yang kurang terus. Ya, ini yang akhirnya dia akan berdampak tidak percaya diri, tidak mau memulai sesuatu yang baru, ya, takut gagal atau membandingkan dengan orang lain, merasa tidak pantas lah, tidak cukup baik begitu. Karena dia itu tadi ada malu. Jadi sepertinya itu sedih itu jadi sesuatu perasaan malu yang harus dirahasiakan gitu. Yang harus dirahasiakan, padahal kan tadi ya kita tahu kesedihan itu sesuatu yang normal, yang wajar terhadap reaksi-reaksi respon terhadap berbagai situasi yang dimana memang konteksnya setiap orang itu berbeda-beda, unik ya, dan cara-caranya juga tidak linier begitu. Jadi ada yang juga mungkin menyangkal dulu rasa sedihnya, ada juga yang mungkin ada marah, muncul marah, ada yang tawar-menawar nih, ya, eh, tawar-menawar maksudnya dia kadang menerima rasa sedih, kadang dia saya nggak sedih, ya. Jadi sangat respon ini sangat unik ya, sangat beragam. Jadi perlu perlu kita kelola. Nah, kalau tidak mengelola, nah ini tadi ya dibawa sampai dewasa akan menjadi satu masalah yang fenomenanya perilaku-perilaku tadi itu tidak percaya diri, tidak punya self esteem yang baik, begitu ya, tidak mau mencoba, bahkan mengganggu akademis ya prestasi anak. Nah, anak yang punya rasa aman yang baik di keluarga itu eh, kita bisa itu ada risetnya ya, ada risetnya bahwa anak yang punya rasa aman atau terpenuhi kecukupan rasa aman, anak itu mempunyai prestasi yang baik di sekolah ya. Jadi bisa berdampak juga kepada pendidikan ya, kognitif anak ya, mengganggu prestasinya di sekolah. Jadi anak itu biasanya ya kalau dia merasa ada rasa sesuatu yang salah pada diri dia ketika sedih ya, ada rasa malu atau merasa ada satu kerahasiaan, itu membuat dampak perilakunya biasanya anak murung ya. Murung, menjadi apatis, tidak bahagia, menarik diri, tidak mau bergaul dengan orang lain ya. Bahkan sampai mengganggu tidur ya, tidurnya gelisah, mimpi buruk begitu. Terus misalnya bisa bangun lebih cepat karena tidak tenang ya, dia merasa eh, karena begini ya, emosi negatif itu kalau kita tekan tuh seperti bola yang kita tekan di air, dia akan selalu muncul, sehingga serapi apapun ya itu dia pasti akan mau muncul. Nah, itu yang kadang membuat kita gelisah ya, karena dia mau diterima nih si emosi ini, si perasaan sedih ini, tapi seringkali kita karena itu merasa itu sesuatu yang salah, kita menekan, mengabaikan. Nah, sehingga muncullah tadi perilaku-perilaku itu murung, tidak mau bergaul, ada bahkan perilaku agresif nih, ya, rusak karena marah kan ya. Eh, jadi kayak memberontak gitu ya. Dan tadi mempengaruhi prestasi akademis menurun. Atau ke gejala-gejala jasmani ke psikis kita, bukan psikis aja tapi jasmani ya. Jadi psikosomatis misalnya ke mah ya, jadi asam lambungnya naik, mah lambung kita perih, terus gatal-gatal, eksim ya, terus bahkan bisa nyeri ya di beberapa bagian tubuh kita. Ya, jadi bukan hanya secara psikis tetapi secara fisik. Nah, ini spektrumnya juga beragam, bervariasi. Nah, kita nih perlu memahami ya, biasanya berat ringannya itu dilihat dari lamanya, lamanya keberlangsungan perilaku-perilaku ini.
Jadi kalau misalnya masih dalam hitungan hari atau minggu itu masih ringan ya, masih sesuatu yang wajar. Ini bisa balik dengan sendirinya. Ya, misalnya karena dia sedih, kehilangan kebiasaan, kebiasaan bermain dengan teman-temannya. Nah, ini biasanya kalau ini sesuatu yang wajar itu paling berlangsung hanya beberapa hari atau beberapa minggu. Tetapi kita perlu waspada kalau ini berlangsung sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Nah, kita Hmm. perlu eh, lihat nih, apakah ini memang butuh pertolongan profesional ya, apakah bisa ke psikolog, konselor, atau mungkin ya ke psikiater ya kalau memang ini sudah masuk ke gejala depresi. Jadi kita tahu bahwa sedih adalah salah satu emosi dari eh, kedukaan yang mendalam ya. Salah satunya adalah kesedihan, walaupun tidak satu-satunya emosi negatif. Ada marah juga ya, berbagai emosi negatif ketika kita merasa kehilangan yang mendalam. Tadi ya karena kedukaan, kehilangan orang dikasihi, atau juga tadi kehilangan kesempatan-kesempatan ya. Kita jadi nggak bisa belajar lagi ya, eh, sehingga kehilangan prestasi. Mungkin tadinya kita sebelum sakit kita seorang yang berprestasi, tapi dengan sakit karena kita jarang masuk sekolah misalnya ya, tidak memungkinkan, kita jadi kehilangan itu kesempatannya. Ini membuat kita duka yang mendalam. Nah, tadi gejala-gejala itu kalau lebih dari 2 minggu ya biasanya atau berbulan-bulan kita perlu waspadai. Kita harus cari pertolongan nih kepada orang yang ahli, Kak Abdul. Jadi kita nggak bisa menangani sendiri, Kak, karena memang ada ranah-ranah yang butuh secara medis ya, begitu Kak. Jadi kita Oke. kita sebagai orang tua nih perlu membedakan nih, ya, mana yang akibat dari perkembangan normal anak atau mana yang memang udah masuk ranah depresi, ya, kesedihan yang mendalam terus-menerus. Oke. Jadi ya baik lagi tadi gue emang dari kita tuh harus sadar gitu akhirnya ya pada Mm-mm. akhirnya kan anak tuh tergantung pada kita juga sebenarnya Bu ya. Anak Iya, itu nanti besar mau jadi apa tuh pasti kan itu ada pengaruh dari pola asuh ketika dia masih kecil gitu gimana ketika iya, dia kesini adalah bumbu pertama gitu kalau di makanan tuh dia bumbu pertamanya gitu akarnya gitu jadi ya ketika akarnya kuat akarnya bagus pun ke atasnya akan iya. seperti itu gitu ya tapi ketika dari Wah, akarnya keren. saja sudah lemah terus tidak Iya, diperhatikan pertumbuhan akarnya dengan baik dan ke atas juga mm, pasti ada hal-hal yang beresiko seperti itu. Oke, tapi Bu iya. sebenarnya tuh apa sih Bu dampak apabila orang tua itu nggak memberikan dukungan sosial gitu untuk merespon kesediaan? Mm, ya, itu tadi ya, kalau tidak bisa memberikan dukungan sosial tadi, kan anak merasa emosi dia sesuatu yang salah. Ada yang kurang pada dia. Sehingga tuh dia tidak berani untuk menyampaikan. Nah, ketika anak terus menekan, memendam perasaan negatifnya sehingga bertumpuk-tumpuk, nah itu bisa menyebabkan eh, reaksi tubuh kita tuh akan menghasilkan memproduksi hormon stres, Kak. Nah, hormon stres Hmm. ini bisa mengganggu ketidakseimbangan cairan otak. Nah, ini yang akhirnya bisa menyebabkan depresi. Nah, kalau udah depresi itu nggak bisa dengan coaching emosi lagi ya. Udah nggak bisa di coaching, orang tua udah nggak bisa bagaimana memfollow up ya, mengajari anak lagi dalam mengatasi kesedihannya. Jadi ini udah harus Hmm. dengan medis, karena memang udah ada ketidakseimbangan dalam cairan otak, karena sudah ada depresi gitu ya, masalah dengan psikisnya. Sehingga ini perlu ditangani oleh yang profesional ya, bahkan mungkin dengan obat untuk mengembalikan kepada kondisi yang netral begitu Kak Abdul. Ya, jadi dampak-dampaknya itu selain tadi ya di masa dewasa tadi ya, jadi mempengaruhi self esteem ya, penerimaan dirinya kurang baik ya, atau merasa tidak berguna, merasa tidak berdaya, merasa tidak layak ya karena ada shame tadi yang dia bawa tadi. Karena dia merasa itu kesedihan itu sesuatu yang malu gitu ya, ditutupi rahasia yang gak usah ditunjukin, itu hal yang sepele begitu kan, orang tua mengabaikan. Jadi anak tuh merasa tidak diterima, merasa tidak dimengerti. Nah, itu yang terus terbawa sampai dewasa ya, akhirnya anak merasa karena diabaikan ya, perasaan pengabaian itu yang membuat dia jadi punya persepsi, oh dia tidak berguna begitu. Buat apa saya nggak perlu perasaan ini saya sampaikan, ini tidak penting buat orang tua saya. Nah, ini yang akhirnya berbahaya nih, bisa masuk kepada ranah eh,
gangguan mental nih Kak. Ya, Tuh. Wah, kalau udah ngomongin gangguan mental tuh udah kayak berat banget gitu ya, Bu. Soalnya ya gangguan mental iya, tuh kan jadi yang paling dasar di antara kesehatan yang lain sebenarnya selain kesehatan fisik juga. hmm, Dimana ketika kita mental nggak bagus juga iya, pasti kebawa ke fisiknya juga kayak gitu. iya betul. Jadi dan juga selain tadi ya dia punya persepsi perasaannya bukan sesuatu yang penting, adalah sesuatu yang salah karena ada yang salah pada diri dia, ada yang kurang pada diri dia, dan juga jadi selain menekan, ya biasa menyangkal ya tadi ya. Reaksi setiap orang tuh berbeda-beda sangat unik. Nah kalau udah menyangkalnya udah susah deh ya. Dan bahkan bisa nggak mengenali ya, ada orang marah keluarnya sedih, ada sedih keluarnya marah begitu. Karena dia udah nggak terbiasa untuk mengidentifikasi, bahkan sulit juga secara hubungan dengan orang lain gitu ya. Untuk berempati juga akan mengalami kesulitan ketika dewasa ya. Tuh. Oke deh. Ya. Oke Bu, nah mungkin kalau dari aku nih ini pertanyaan terakhir kali ya. Setelah Ibu tadi jelasin panjang kayak lebar juga kan. Sebenarnya kalau Ibu pribadi nih Bu, gimana sih cara Ibu tuh Mm-mm. langkah-langkah atau tahapan Ibu sebagai orang tua untuk menolong anak Ibu ketika anak Ibu sedang merasakan kesedihan? Ya, pertama tuh kita perlu mengidentifikasi ya. Jadi mungkin kalau anak-anaknya masih balita ya, kita perkenalkan berbagai macam emosi ya. Bukan hanya emosi dasar, tapi juga kan ada emosi itu ada frustasi ya, kecewa. Jadi bukan hanya sedih, marah, happy ya, gembira. Happy itu gembira ya, senang ya, takut. Bukan itu saja, tapi ada emosi-emosi lain ya. Kita perlu memperkenalkan berbagai emosi ini secara variasi ya. Dengan bertambahnya kosakata emosi ini, maka anak-anak akan bertambah secara kapasitas kecerdasan emosi ya. Dia terbiasa terhubung dengan perasaannya. Karena bagaimana kita mau mengelola nih Kak, ya, bagaimana kita mau berubah kalau kita nggak punya awareness tentang kita apa sih yang kita rasakan begitu. Kan kalau orang-orang depresi itu nggak tahu loh perasaan dia apa dan penyebab dia merasakan itu kenapa dia nggak tahu ya. Nah, itu bedanya. Jadi, perlu melatih anak dengan mengidentifikasi, menamai perasaan-perasaan. Jadi, kalau dia bilang gini, aduh mah, teman-teman aku benci aku loh karena aku sekarang jarang main dengan dia. Ya, jangan kita lagi mengabaikan atau mengeritik, ah kamu, masa sih si X mengabaikan kamu, marah dengan kamu, dia kan teman Hmm. kamu. Nah, kalau kita udah paham nih bahwa perlu kita menerima perasaan anak, ya mama terima ya, kamu kesal ya, karena dia sudah, kamu tidak bisa main lagi dengan si X ya. Nah, apa sih sebenarnya yang kamu pikirkan sehingga kamu merasa si X itu sekarang benci sama kamu? Begitu. Jadi kita tanyain, apa sih pikiran apa yang menyebabkan dia merasa si X ini benci dengan anak kita. Nah, waktu anak kita cerita, ya, anak kita udah cerita nih, kita validasi nih, udah identifikasi, oh dia kesal, ya, udah nggak bisa bermain lagi dengan X gitu karena sih dia udah nggak udah nggak bisa main kan, jadi si X jadi kayak menjauh gitu. Nah itu dia mempersepsikan si X benci dengan dia gitu ya. Terus dia bilang iya karena eh, saya udah nggak bermain lagi dengan dia, udah jarang waktu bermain dengan dia begitu. Terus kita tanya ya tadi kan, oh jadi karena dia sudah tidak bermain lagi dengan kamu, kamu merasa diabaikan ya begitu. Kita validasi, oh dia merasa diabaikan, merasa ditolak begitu. Ya, nah kita pasti senang ya ketika kita diterima, ada yang dikenali perasaan kita. Oh, mama mengerti, papa mengerti. Oh, saya sesuatu yang memang penting buat mereka begitu. Nah, setelah kita validasi gitu ya, kita dibantu dengan perasaan-perasaan kita gitu. Oh, sebenarnya waktu kita sedih itu kita marah karena kita kehilangan kebiasaan bermain dengan si X dan kita punya pemikiran bahwa si X tuh benci dengan kita, tidak sayang lagi dengan kita ya. Kita terima ya. Perasaan benci itu kita terima, perasaan tidak disayang kita terima, tapi kita bantu anak kita nih validasi ya. Apa sih yang menyebabkan dia berpikir si X itu benci dia? Oh, ternyata tidak mau bermain lagi dengan dia. Oh, ternyata ketika tidak mau bermain dengan dia, dia merasa diabaikan. Dia merasa ditolak. Nah, nah setelah itu kan anak calm down nih intensitas stresnya ya. Turun set gitu ya. Udah tenang,
baru kita bantu coaching anak kita, bina. Nah, caranya bagaimana? Ya merencanakan kira-kira nih kalau situasinya akan terjadi lagi seperti ini, perasaan dibenci, perasaan ditolak, apa sih yang bisa eh, cara baru gitu ya, yang bisa dilakukan anak-anak dengan cara sehat. Jadi nggak lagi dia tuh jadi kita tanya, nak udah makan? Ah kenapa sih nanya-nanya makan mulu gitu? Ya padahal dia tadi tuh ada perasaan lagi diabaikan oleh temennya karena nggak mau bermain. Tapi kita kadang kan jadi, ih ditanya aja marah begitu ya kan? Nah caranya jadi anak kita tahu nih, nggak lagi dengan perilaku marah-marah begitu ya. Waktu sedih, ya udah dia terima kesedihannya. Oke, bagaimana nih caranya ke depan? Dia berlatih ya untuk bisa menolong dia mempraktekkan cara baru yang lebih sehat. Nah, kita bantu menggali cara-cara, teknik-tekniknya gimana nih mengelola perasaan sehingga anak-anak bisa bereaksi dalam situasi ya dengan cara yang sehat ya, yang konstruktif ya. Misalnya ya dengan cara apakah ada teknik nafas, bernafas. Nah, kalau nanti terjadi lagi kira-kira gimana gitu. Dulu kita kayak pernah ya belajar ya sama-sama kita mempraktekkan. Ingat gak kamu gitu? Oh iya, Ma, tarik nafas yang dalam. Terus bisa bilang ke diri kita semua baik-baik saja ya. Itu artinya biasanya tuh kalau kita ada tarik nafas dalam tuh ada pesan ke otak yaitu semua baik-baik. Jadi kita otak kita tuh nggak posisi siaga, ada sesuatu yang kita perlu ada sesuatu yang akan menyerang dan kita siaga tuh. Jadi makanya itu buat kita gelisah, galau terus tuh ya. Karena itu reaksi tubuh kalau kita cemas, begitu seolah-olah ada pesan, ini ada hal yang sesuatu yang kita perlu siap-siap nih gitu. Ada sesuatu yang kita kayak menyerang gitu ya. Nah, itu cara kerja otak kita. Tapi kalau kita tarik nafas dalam-dalam, itu akan memberikan satu pesan yang positif, semua baik-baik saja. Ya, lalu kita bisa mengajarkan posisi posisi tubuh untuk mengurangi stres, ya, dan meningkatkan keyakinan diri. Caranya gimana nih? Berdiri tegak, bahu rata, kaki terbuka, dan kedua tangan di pinggul. Ya, kita bisa latih anak-anak, ya. Terus kita challenge lagi pikiran-pikiran dia tadi. Ada apa sih yang menyebabkan dia merasa temennya itu benci dia? Ada pikiran apa nih yang muncul? Yaitu tadi ya, tidak diajak main, dia merasa ditolak. Artinya dia merasa akhirnya, oh dibenci. Oh ternyata bukan dibenci, ternyata perasaan ditolak. Kita bantu anak gali pikiran-pikiran apa yang ada pada dia menyebabkan perasaan itu muncul. Ya, atau bisa juga melatih anak ketika misalnya dia stres di suatu ruangan gitu ya, karena dia nggak bisa bermain, nggak teman-temannya lagi bermain, ya keluar ruangan dulu ya untuk kelola. Bukan kita menghindari perasaan negatif ya, tapi itu sebagian dari teknik ya. Tetap perasaan negatif itu sesuatu yang valid, yang diterima dan apa adanya, tetapi perlu dikelola cara sehat. Keluar ya daripada kita ditegur sama teman-teman kita, kita marah begitu ya karena kita nggak bisa ikutan main tapi kita keluar. Terus cara berolahraga, relaksasi ya itu sangat baik sekali untuk anak ya, melatih anak gitu ya mengelola emosi negatifnya. Terus memvisualisasikan hasil-hasil yang positif, terus memikirkan orang-orang yang bisa menginspirasi ya, yang memang sudah berhasil nih dalam mengelola emosi negatifnya. Kita bisa belajar, ajak anak begitu. Terus juga kita ajak anak juga menenangkan diri dengan cara berdoa atau menulis jurnal atau mempraktekkan rasa bersyukur ya, dengan kebaikan-kebaikan yang sudah dialami. Terus bisa juga melukis, menggambar, main musik, ya berbagai cara yang itu bisa menolong anak mengelola ya cara-caranya. Jadi tanpa harus lagi eh, menghindar ya atau marah-marah begitu atau sedih yang berkepanjangan ya. Tapi sekali lagi harus dilihat nih. Ini sedihnya apakah masih dalam ranah yang perkembangan normal atau memang sesuatu yang sudah mengganggu dan kita butuh pertolongan. Kalau udah butuh pertolongan ya mungkin teknik-teknik begini tidak begitu bisa membantu Kak Abdul. Kita perlu cari pertolongan. Nah itu ya Kak Abdul biasanya sih yang dilakukan oleh saya kepada anak saya atau mungkin bisa juga ya ini sering dilakukan juga dengan orang tua lainnya gitu, Kak Abdul. Oke.
Oke Bu, sebenarnya kalau dari itu pertanyaannya udah itu. Nah mungkin sekarang kita next ke pertanyaan dari audiens kali ya Bu ya. Nah teman-teman yang mau nanya, itu boleh langsung aja di kolom chat atau pakai question. Nah ini pertama itu ada dari Martina Sarmauli. Itu bagaimana cara menangani anak yang sudah terkena dampak cara asuh yang salah. Wah ini juga lumayan ya Bu ya. Mungkin bisa langsung dijawab Bu. Ya, kalau memang udah salah, tidak ada kata terlambat, kita masih bisa memperbaiki ya dengan cara memang menjadi orang tua itu kan bukan sesuatu yang kita ketahui dari awal ya. Memang perlu belajar ya, belajar parenting. Bisa kita konsultasi dengan apa spesialis ya, parenting narasumber begitu dengan konselor ya. Kita juga bisa apa sih seperti apa sih pola-pola yang kita eh, sudah praktekkan kepada anak kita sehingga itu berdampak pada anak dan apa akarnya ya. Memang untuk kita bisa memahami anak kita harus memahami diri kita dulu ya. Kita harus pulih kan ini ibarat kalau kita naik pesawat nih Kak Abdul. Waktu keadaan darurat kan kita dulu yang harus pakai oksigen ya. Baru kita memberi oksigen kepada anak kita. Nah, sehingga memang kita tuh sebagai orang tua perlu belajar. Saya pun sampai sekarang masih belajar Kak Abdul walaupun anak saya sudah lulus kuliah terus belajar ya. Bisa belajar banyak pakar-pakar parenting ya dan sekarang kan kita bisa browsing ya sangat luas sekali ya artikel-artikel yang free kita bisa baca di internet ya ibu-ibu ya atau bapak ibu ya parents kita ajak kita harus belajar ya masih bisa kita perbaiki ya dengan cara belajar terus kita praktekin kepada anak kita. Tentunya kita harus punya kesadaran diri dulu nih ya. Apa sih yang menyebabkan kita berpola demikian, akarnya dari mana? Apakah mungkin kita memakai pola yang kita tahu itu pola dari orang tua asal? Ya, jadi waktu kita tidak divalidasi perasaan kita melakukan lagi nih kepada anak kita bahwa misalnya menangis itu tanda kelemahan, menangis itu kurang iman. Kita punya nilai tanpa sadar, biasanya kita turunkan lagi kepada anak. Nah, sehingga kalau memang kita merasa ini sesuatu yang sudah kita lakukan, yuk mari kita berubah. Masih bisa kok, masih ada selalu ada kesempatan dengan cara belajar Kak, dan mempraktekkan. Semoga menjawab ya. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya, Bu. Oke, intinya emang belajar, belajar, belajar ya, Bu. Karena emang ilmu tuh nggak ada Ya, habisnya dan semua di dunia ini pasti perlu ilmu, bahkan termasuk adalah cara mengasuh anak yang baik seperti itu. Jadi itu tidak bisa iya. kita ibaratkan semata-mata nih teman-teman bahwa ya parenting yang baik itu adalah hal yang patut kita jaga dan patut kita Mm-mm. apa ya pelajari bersama-sama supaya kita bisa dapat menjadi orang tua yang kelak tuh nanti jadi orang tua yang hebat, yang bisa mengerti emosi anak, yang bisa mengerti perasaan anak. Ketika anak susah untuk apa ya, susah untuk menyebutkannya, susah untuk Mm-mm. apa ya menjabarkannya, kita harus peka Iya, terlebih dahulu. betul Kak Abdul. Keren nih Kak Abdul nih. Cocok Amin. jadi ambasador. Amin. Iya, Oke, kalau gitu ya Bu, sebenarnya tadi pertanyaan itu adalah pertanyaan dari iya, audiens yang terakhir sebelum kita tutup. Nah, mungkin sebelum kita iya. tutup ada ini closing speech dari Ibu atau ada Ya, closing statement boleh? jadi ya, mari ya ini buat diri saya juga yang masih jadi orang tua ya Kak Abdul ya. Yuk kita sabar ya, kita sabar dan jangan mengharapkan sesuatu yang perubahan instan. Karena itu tadi ya, Ibu. menjadi orang tua itu kita bukan sesuatu yang alami ya. Mungkin kita taunya pola-pola yang diturunkan oleh orang tua kita. Ya kalau yang baik kita lanjutin. Tapi kalau memang ada sesuatu yang masih perlu ditingkatkan lebih baik lagi atau mungkin ada sesuatu yang salah perlu dikoreksi, kita koreksi ya. Tidak ada kata terlambat untuk kita menjadi orang tua yang lebih baik buat anak kita karena kita tahu keluarga yang kuat, negara kuat. Jadi saya mengajak kepada teman-teman, yuk kita boleh mengenali nih sekarang refleksi ya gimana parenting kita ya. Udah nggak kita bisa menolong anak kita untuk mengatasi kesedihannya dengan cara sehat atau kita sendiri nih kita sudah nggak mengatasi kesedihan kita dengan cara sehat atau kadang-kadang kita begitu sedih keluarnya marah ya terus kita sering marah dengan orang yang salah ya yuk saya mengajak never stop learning ya saya pun sampai sekarang masih belajar itu aja dari saya Kak Abdul terima kasih untuk kesempatan berbagi pada sore Oke, hari ini terima kasih juga ya sekali lagi Ibu yang pun tadi ya teman-teman sekali lagi kita hari ini dapat wawasan cara untuk
mengasuh, merespon, dan juga peka terhadap respon-respon anak yang pada akhirnya anak-anak tuh belum bisa mampu menjabarkannya dan menyampaikannya, tapi kita sebagai orang yang lebih tua itu harus lebih dulu gitu peka terhadap anak-anak di sekitar kita. Bahkan bukan orang tua yang sudah memiliki anak, mungkin seperti kakak-kakak, kayak punya adik, gitu, paman yang punya ponakan, sebagai macamnya, itu juga boleh banget untuk belajar parenting dari sekarang, karena ya anak itu bukan berarti anak kita doang gitu, tapi kan kita punya saudara, mungkin punya adik sebagai macamnya. Jadi ya, Yes, ya. betul. Jadi mulai hari ini mungkin kita sama-sama lebih aware dan lebih pintar lagi Bu ya dalam parenting terhadap anak-anak di sekitar Mm-mm. kita. Oke, Ya, Ibu lagi. setuju, Oke, setuju. oke deh. Ya, Oke deh, Ibu Gerna, sekali lagi aku mengucapin makasih banyak Ibu udah mau membagi wawasannya kepada kita semua. Semoga nanti kita bisa ada di lain kesempatan lagi ya Bu ya, bertemu di lain kesempatan. siap, siap. Oke, mungkin selain itu aku juga mau bilang terima kasih kepada seluruh sponsor dan mitra yang mendukung acara ini, seperti Wardah, Inspirasien, platform penunjang kesehatan pasien, PT Saras Subur Abadi dengan produknya Kufang Ejeo Jiang untuk meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Aku juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Inawati, WSC CPAOT, Practitioner Art Therapy, Practitioner Points of View, dan sahabat TKI. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak lagi kepada sponsor sudah melibatkan acara ini sehingga acara ini pun berjalan dengan baik dan juga lancar. Terima kasih dan jangan lupa untuk terus berdonasi kepada anak-anak kanker di Indonesia karena donasi dari teman-teman sangat membantu untuk mengalihkan senyum anak-anak mereka. Nah, jangan lupa juga bahwa nanti akan ada podcast saya hebat di YouTube Yayasan Kanker Anak Indonesia jam 7 malam ini. Jadi jangan lupa Wow. ketinggalan podcastnya di YouTube kayak gitu. Oke, mungkin terakhir dari aku, mari kita bersama-sama semoga seluruh anak kanker di Indonesia bahkan dunia bisa dengan tabah dan juga semangat untuk menjalani Ya, uh, anugerah dari Tuhan seperti itu. Itu kan merupakan ya. nggak semua orang kuat gitu. Jadi menurut aku yang yang diuji mungkin ya, yang diuji dengan kanker gitu, menurut aku itu orang-orang terpilih yang memang mereka adalah yang kuat gitu. Mari kita Mm, bersama berdoa supaya mereka dimanapun berada lancar pengobatannya dan kembali lagi senyum sehatnya. Amin. Kalau gitu terima amin. kasih. Amin. Kalau gitu terima kasih banyak ya Ibu Kirna. Ibu udah boleh Ya, meninggalkan aku ya, Bu. Live Instagram. Sampai jumpa di baik. kesempatan Dengan Ibu. senang Terima hati kasih sampai banyak. jumpa. Ya, makasih, Kak. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang hari ini udah ngikutin aku dan Ibu Gerna dalam uh, live hari ini. Semoga ilmu yang tadi kita sama-sama bahas bermanfaat dan juga dapat membawa kita ke hal yang lebih baik kayak gitu. Aku Abdul Fatah, kamu sama saudara KI 2022, izin diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.